Al-Muharram ingin memberikan kesan bahwa seseorang yang ingin berhijrah, berpindah pada kebiasaan yang lebih baik, meninggalkan segala yang salah menuju yang saleh, maka dimulailah dengan meninggalkan segala yang terlarang itu. Maka awal di tahun Hijriyah, bulannya Al-Muharram sungguh memberikan pesan yang dalam. Ini adalah bulan yang terhormat, bulan bagi setiap muslim menjaga dan meningkatkan kehormatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang mengawali kita untuk berhijrah, bulan yang mengajak kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu disebut dengan Muharram. Jika kita ingin menjadikan satu momentum, di momentum itu kita berupaya meninggalkan segala yang dilarang, segala yang muharram. Mabuk itu muharram, hukumnya haram. Mencuri itu muharram, terlarang, hukumnya haram. Korupsi itu muharram, hukumnya haram. Menipu itu muharram, hukumnya haram. Kita ingin mulai menata hidup kita menjadi lebih baik, meninggalkan perbuatan tercela itu supaya kehormatan kita kembali bangkit. Maka tidak cukup kita melekatkan selamat bulan Al-Muharram 1448 Hijrah, selamat tahun baru, tapi kehormatan kita sendiri tidak selamat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali perjumpaan kita saat ini telah disampaikan kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun yang baru, di bulan yang baru, di hari yang baru. Telah memasuki awal Al-Muharram 1448 Hijrah. Tentu ini anugerah yang sangat baik, kesempatan yang istimewa diberikan kepada kita semua untuk kembali menata kehidupan kita demi meniti kebaikan-kebaikan yang telah Allah persiapkan untuk bisa kita raih dengan semangat, kesungguhan, ketulusan, dan kecerdasan kita tentunya mengatur segala aktivitas demi meraih itu semua. Teman-teman, Al-Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah di Islam memiliki esensi tertentu, memiliki satu pesan tertentu di balik nama yang ditampilkan. Al-Muharram terambil dari kata Muharram ditambahkan dengan awalan al di depannya sebagai artikel yang melekat kepada kata Muharram, bermakna segala yang dilarang, segala yang diharamkan. Asal kata haram sendiri seakar pula dengan kata hurmah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Asalnya filosofi dari hukum haram itu sesungguhnya mencegah sesuatu yang dapat meruntuhkan kehormatan seseorang. Jadi ketika Allah melarang satu perbuatan, melarang satu keadaan agar tidak dilakukan, sesungguhnya bukan ingin membatasi perilaku manusia, bukan ingin membatasi aktivitas manusia, tapi ingin menjaga kehormatan hambanya agar tetap tampil dalam keadaan yang baik. Maka berdusta itu dilarang, karena dengan berdusta kehormatan seseorang dapat runtuh. Mencuri itu dilarang, karena dengan melakukan tindakan pencurian kehormatan seseorang dapat runtuh. Demikianlah dilarangnya segala perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Filosofisnya adalah demi penjagaan kehormatan pada setiap hamba dengan kasih Allah yang melekat kepada penjagaan itu, agar setiap hamba tampil dalam keadaan yang terhormat. Hukumnya disebut dengan haram, perbuatan-perbuatan yang dilarang itu disebut dengan muharram. Jika kita ingin menjadikan satu momentum, di momentum itu kita berupaya meninggalkan segala yang dilarang, segala yang muharram. Mabuk itu muharram, hukumnya haram. Mencuri itu muharram, terlarang, hukumnya haram. Korupsi itu muharram, hukumnya haram. Menipu itu muharram, hukumnya haram. Kita ingin mulai menata hidup kita menjadi lebih baik, meninggalkan perbuatan tercela itu supaya kehormatan kita kembali bangkit. Matanya terhormat,
lisannya terhormat, pendengaran melalui telinganya terhormat. Maka jika kita ingin memulai pada satu waktu demi meninggalkan semua yang terlarang itu, tambahkan artikel al di depan kata Muharram, menjadi al-Muharram. Bulan pertama dalam kalender hijrah dinamai dengan al-Muharram, ingin memberikan kesan bahwa seseorang yang ingin berhijrah, berpindah pada kebiasaan yang lebih baik, meninggalkan segala yang salah menuju yang saleh, maka dimulailah dengan meninggalkan segala yang terlarang itu. Maka awal di tahun Hijriyah, bulannya Al-Muharram, sungguh memberikan pesan yang dalam. Ini adalah bulan yang terhormat, bulan bagi setiap muslim menjaga dan meningkatkan kehormatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang mengawali kita untuk berhijrah, bulan yang mengajak kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik sebagai seorang hamba. Pun demikian status sosial yang melekat pada kehidupannya sebagai seorang ustadz, kiai, alim, minal ulama, apapun statusnya, tentu dalam hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak terhormat. Maka di bulan ini diingatkan kita semua untuk menjaga keadaan diri kita agar menjadi tokoh agama yang terhormat, berbicara dengan kalimat-kalimat yang terhormat, memandang dengan tatapan yang terhormat, mendengar segala yang bisa menjaga kehormatan. Demikian dalam konteks kehidupan duniawi, menjadi pejabat-pejabat yang terhormat. Ini bulan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang terlarang, menghindari kata-kata yang tidak pantas, menghindari unsur-unsur yang diduga terdapat penyimpangan-penyimpangan, apalagi penyimpangan besar berupa korupsi, berupa penipuan, dan jenis-jenis sebagainya. Maka tidak cukup kita melekatkan selamat bulan Al-Muharram 1448 Hijrah, selamat tahun baru, tapi kehormatan kita sendiri tidak selamat. Oleh karena itulah kemudian apapun status yang melekat, baik dengan harta, dengan kedudukan, dengan pengetahuan, dengan tenaga, mari kita awali bulan baru di tahun baru ini dengan meningkatkan kemuliaan kita di hadapan Allah, sehingga hidup dalam keadaan yang terhormat. Demikianlah kemudian Al-Quran memberikan gambaran di surah 9 At-Taubah atau Al-Bara'ah di ayat ke-36 itu, kalau Allah menyampaikan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Sungguh jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan Allah dalam kitabnya sejak diciptakannya langit dan bumi, semesta ini dalam setahun berjumlah 12 bulan. Allah menetapkan setahun itu ada 12 bulan. 4 dari setahun itu, dari 12 bulan itu adalah bulan-bulan terhormat. Minha arba'atun hurum. Nabi memberikan penjelasan tercantum di dalam Sahih Muslim dalam hadis riwayat sahabat mulia Sayyidina Abu Bakrah Nafi' ibn Harith radhiyallahu taala anhu di nomor hadis 1679. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan 4 bulan ini adalah 4 bulan yang berturut-turut, 3 diantaranya thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan yang pertama. Kemudian yang keempatnya adalah Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada dan Sya'ban, yaitu bulan yang ke-7, bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah atau biasa disebut di kalangan awam dengan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Al-Muharram, lalu Rajab. Kita sekarang berada di bulan Al-Muharram. Maka rumusnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fala tazlimu fihinna anfusakum. Hendaklah semua orang yang berada di suasana bulan-bulan terhormat itu
menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan pada dirinya, dengan tidak menzalimi dirinya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika lisan diciptakan, fungsi yang Allah lekatkan untuk berucap yang baik-baik. Ketika tempat kebaikan ini mengeluarkan yang tidak baik, itu zalim. Memandang, mata diciptakan untuk melihat yang baik. Maka ketika pandangan diarahkan pada yang tidak baik, itu zalim. Demikian telinga, demikian tangan, demikian kaki. Maka di bulan terhormat ini diminta kita oleh Al-Quran untuk menata bagian tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki agar diperbaiki fungsinya kembali kepada fungsi fitrah ketika ia mula diciptakan. Jika insya Allah kita bisa menata dari ujung kepala sampai ujung kaki, prasangkanya baik, pendengarannya baik, lisannya baik, tangannya baik, kakinya baik. Dimulai dari diri kita, di keluarga kita, maka kehidupan berbangsa, bernegara, ataupun bermasyarakat, insya Allah akan bertransformasi menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, baik secara individual ataupun secara kolektif. Teman-teman, mari sekali lagi minimal kita saling mendoakan. Semoga diri kita menjadi lebih baik, sisa hidup kita lebih baik, wafat dalam keadaan yang baik, bertemu Allah yang maha baik dengan Rasul terbaik yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Itulah sebabnya ketika satu di antara bulan Hurum disinggung dalam Al-Quran, di surah ke-9 At-Taubah, di ayat ke-36, ketika Allah mengatakan, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda, minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum. Sungguh, Allah menegaskan jumlah bilangan bulan yang Allah telah tetapkan sejak mencipta langit dan bumi itu, yang mengiringi perjalanan waktu kita setahun ada 12 bulan. Dari 12 itu ada 4 bulan yang terhormat, bulan Hurum. Bulan kita menjaga diri, menjaga kehormatan, mengevaluasi, meninggalkan maksiat. Itulah ketentuan agama yang benar. Maka bila telah tiba di 1 bulan itu, maka jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jangan menzalimi diri. Lisan itu fungsinya bicara yang baik. Ketika lisan digunakan pada yang tidak baik, itu zalim namanya. 4 bulan ini 3 berurutan kata Nabi. 3 mutawaliyah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Lalu yang keempat bulan Rajab. Bulan yang ke-7 itu yang kita ketahui. Hadirin, bila kita rangkai seluruh uraian ini, ternyata Al-Muharram bukan menjadi penanda awal pergantian satu waktu dalam penanggalan Islam. Tapi Al-Muharram juga komitmen kita untuk memulai hari baru, tahun baru, waktu yang baru, dengan keadaan yang baru yang lebih baik. Bagaimana cara menjadi baik itu? Berhijrah. Apa esensi hijrah itu? Maka dalam hadis riwayat Al-Bukhari diisyaratkan oleh Nabi SAW, esensi hijrah itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang haram-haram. Maka kalendernya Hijriyah, bulannya Al-Muharram, perbuatannya koreksi diri kita, evaluasi diri kita untuk mencoba meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara yang terbaik untuk bisa mengoptimalkan itu dan pesan-pesan yang istimewa tadi, kecuali salah satu amalan efektifnya dengan menunaikan ibadah puasa. Karena saat puasalah kita bisa mengoreksi diri dengan baik. Kita bisa mencoba berlatih meninggalkan segala yang dilarang. Kita bisa memaksimalkan ibadah yang menunjukkan ketaatan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi SAW ketika ditanya oleh segelintir sahabat, puasa apa yang istimewa, yang utama setelah Ramadan, maka Nabi tidak ragu mengatakan puasa yang ditunaikan di bulan Allah Al-Muharram. Dilekatkan dengan nama Allah untuk menunjukkan keistimewaan bulan Al-Muharram ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apakah utuh puasanya di bulan Al-Muharram ini? Apakah sebagian saja? Para ulama ada yang mengatakan karena Nabi menyebutkan bulan Al-Muharram, maka ada yang menghukumi silahkan.
Sebanyak-banyaknya tunaikan di bulan Al-Muharram itu. Ada yang membatasi dengan memberikan keutamaan tanggal 1 sampai 10. Ada yang tidak membatasi, bahkan menambahkan keutamaan. Kalau yang biasa Senin dan Kamis, Ayyamul Bid, ditunaikan di bulan ini, maka meningkat keutamaannya. Ada juga di antara penanggalan ini, satu tanggal yang istimewa, disepakati oleh ulama tanpa perbedaan, dan riwayatnya tersambung pada sosok mulia, lingkup A1 dari Nabi SAW, satu di antara istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang hadis ini direkomendasikan oleh para ulama dan terdokumentasikan dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4504. Demikian Imam Muslim mengutip pula hadis ini di nomor hadis 1125. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam informasinya dinukilkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan radhiyallahu taala anha atau kama qalat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka orang-orang Yahudi pada masa itu sedang menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram, dikenal dengan Ashura. Maka ketika ditanya mengapa mereka puasa, mereka menjawab, inilah hari Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun binasa, Musanya sentosa. Maka untuk menunjukkan bukti syukurnya, ditunaikanlah puasa sebagai syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rumus. Boleh diantara nikmat syukur itu kita tingkatkan dan kita syukuri dengan menunaikan ibadah seperti puasa. Nabi muncul hari lahirnya, beliau puasa. Itulah yang menjadi puasa sunnah di hari Senin. Jadi kalau kita merasakan satu nikmat, boleh kita syukuri dengan meningkatkan ibadah, salah satunya puasa. Hadirin sekalian, maka Nabi berkomentar, saya lebih berhak dibandingkan dengan Musa. Maka beliau kemudian menunaikan puasa, meminta umatnya juga menunaikan puasa, sebagai penghormatan pada peristiwa itu. Dan ketika tiba Ramadan, Nabi memerintahkan umatnya memilih, mau tunaikan silahkan, mau tidak juga tidak mengapa. Hadirin, ternyata penelusuran terhadap riwayat, bukan hanya peristiwa Musa yang terbebas saja. Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi dan diterima taubatnya oleh Allah setelah menyampaikan kalimat indah yang diterima dari Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang diabadikan di Al-A'raf itu ternyata terjadinya 10 Al-Muharram. Nabi Nuh alaihissalam ketika kapalnya itu yang telah dihantam oleh badai, kemudian muncul banjir dan beliau selamat dengan pengikutnya, keselamatannya terjadi di bulan Al-Muharram di tanggal ke-10. Dan peristiwa-peristiwa besar lain banyak mengiringi, menunjukkan perubahan, menunjukkan evaluasi, menunjukkan muhasabah yang inti seluruhnya ini terdapat dalam puasa. Jadi wajar ketika tanggal 10 Al-Muharram ada puasa sunnah dan memberikan manfaat menggugurkan dosa yang pernah dilakukan, maka bagaimana cara menjalaninya? Bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita mengoreksi diri kita seperti Nabi Adam mengoreksi dirinya, kakek moyang kita. Ada istighfar yang kita bisa sampaikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada yang dicontohkan memulai jalan baru untuk meninggalkan maksiat. Umat Nabi Nuh banyak maksiat, muncul banyak cobaan, muncul banyak masalah. Maka tolong dicek. Kalau dalam kehidupan banyak masalah yang tidak tuntas, tidak selesai, coba dicek. Kalau tandanya bukan ujian rasa cinta seperti Allah menguji para nabi, para rasul, boleh jadi ada maksiat yang pernah dikerjakan. Koreksi. Atau kita tunjukkan bukti syukur pada Allah. Selama ini jarang kita syukuri nikmat. Banyak meminta sesuatu yang tidak ada, yang ada lupa disyukuri. Maka ambil pada kisah Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, syukuri. Maka niatkan hari ke-10 itu kita menunaikan puasa untuk mensyukuri nikmat Allah yang didapatkan sampai detik itu. Yang kedua, kita komitmen mengoreksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang selanjutnya, kita menatap masa depan dengan menyiapkan agenda-agenda baru yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Muharram, itulah awal bulan Hijriyah. Bukan sekedar berganti tanggal, berganti tahun, berganti tulisan, tapi menghadirkan komitmen yang berganti dari maksiat kepada taat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم تبنا إليك توبة نصوحا كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر المبارك محرم يا الله شهرك المبارك المعظم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين سلمنا والمؤمنين يا خير الناصرين. اللهم انصر إخوتنا في فلسطين واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء وألحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من المصلين في مسجد الأقصى قبل وفاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها واهدي يا الله أمراءها ورؤساءها يا أرحم الراحمين ليعدلوا في قرارهم ليخففوا حسابهم يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علماءنا واجعلهم مخلصين لك الدين يا أرحم الراحمين وبارك هذا المبنى مدرسة أخيار ومعهدها يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله. Yang kemudian dikuatkan juga oleh Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Ada dua sosok terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip dan didokumentasikan riwayatnya oleh dua imam ahli hadis mulia ini. Yang pertama, dalam satu dokumentasi Al-Imam Muslim nomor hadis 1163 terdapat satu riwayat yang disandarkan pada sahabat mulia Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu taala anhu yang namanya kita kenal dengan sahabat Abu Hurairah. Satu kali beliau mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, suila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Ayyu salati afdali? Ya Rasulullah, salat apa yang paling utama ba'dal maktubati? Setelah yang fardu itu?
Wa ayyu siyami afdal ba'da syahri Ramadan atau kama qala. Dan puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, atau kama qala, afdalus salati ba'da salatil maktubati, salat yang paling utama setelah salat fardu itu as-salatu fi jawfil laili, yaitu salat yang ditunaikan di pertengahan malam, tahajud. Wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan, dan puasa yang paling utama setelah puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan itu siyam syahrillahil muharram, yaitu puasa yang ditunaikan di bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram.